Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Kali ini bertemu kembali dengan Bapak yang akan menyampaikan materi tentang IPS. Kali ini kita telah memasuki tema 4 dengan subtema kedua. Pada materi kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang yang pertama interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, dan yang kedua interaksi dalam pendidikan. Kita langsung kepada pembahasan yang pertama. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik terhadap lingkungannya maupun terhadap masyarakat sekitar dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Kemudian pembangunan sosial budaya tersebut merupakan suatu proses perubahan. Sekali lagi, pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan sosial budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, pembangunan sosial budaya dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Hal ini kita harus bangga dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita mau mempelajari bahasa asing, itu boleh-boleh saja, tetapi kita jangan melupakan jati diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pada bulan Oktober ini, pada tanggal 28 kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, di situ disebut juga sebagai bulan bahasa, karena dalam Sumpah Pemuda sudah termaktub dan ditegaskan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kemudian pembangunan yang ketiga aspeknya yaitu pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Kali ini kita tentu saja sudah pada mengenal bahwa adat istiadat dan budaya di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Tentu saja kita harus bangga ya dan harus melestarikannya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Tentu saja ini penting. Kalau tidak mencintai alam, kita bagaimana mau maju ya. Jadi kita harus mencintai alam, menjaga alam, dan memaksimalkan sumber daya alam yang telah ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Lalu pendidikan formal itu apa? Yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari PAUD yang di sana ada TK, Kober, kemudian RA, selanjutnya dilanjutkan kepada jenjang SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP, MTS, lanjut ke SMA atau MA atau SMK untuk tingkat menengah atasnya. Kemudian bisa berlanjut pula ke perguruan tinggi. Itu yang formal. Kalau yang non formal seperti kursus. Kalau kita belajar di sekolah formal boleh ditambah dengan pendidikan non formal seperti kursus bahasa asing, kursus olahraga, seni musik, dan yang lain-lainnya. Itu non formal. Sementara pendidikan informal yaitu pendidikan di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, contohnya pendidikan di dalam keluarga ya, itu termasuk pendidikan informal. Nah, untuk pelajaran IPS kali ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat diserap dan menjadi sumber referensi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak doakan semuanya semoga sehat selalu. Amin.